Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'du. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji seperti biasa kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Semoga apa yang kita kaji pada malam ini diberi barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa mengamalkan ala hadiniyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'allifi hadzal kitab Imam Al-Ghazali menjamah sayyidina guru-guru kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. As-sadisu al-la'nu. Masih membahas tentang perkara-perkara atau perbuatan yang harus dilakukan, harus ditinggalkan oleh seorang muslim ketika berinteraksi dengan orang lain, baik muslim maupun kafir, ya. Pokoknya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadisu al-la'nu fa iyyaka an tu'lina syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi ainihi wa la taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifakin. As-sadisu utawi kang nomor 6 dari 8 perkara yang harus ditinggalkan. Menurut Imam Al-Ghazali, al-la'nu iku ngelaknati, melaknat orang lain, melaknat binatang, melaknat semua makhluknya Allah pokoknya, ya. Fa iyyaka antu lina maka dia sira, antu lina yang tau melaknat sira sayan ing suci-suci, baik hidup maupun mati, baik sesuatu itu hidup ataupun sesuatu itu barang mati, mimma saking makhluk Allah khalaqakan dadi akan Allah subhanahu Allah Ta'ala min hayawanin nyatani saking hewan, au ta'amin atau panganan, au insanin atau manusia, bi ainihi kalawan kahanane syekh, bi ainihi kalawan kahanane syekh, bi ainihi kalawan kahanane syekh. Yang harus ditinggalkan melaknat orang lain. Oleh sebab itu jauhilah Anda melakukan atau melaknat orang lain, baik itu hewan, makanan atau manusia, walaupun kafir. Melaknat itu melaknat zatnya, melaknat zatnya, melaknat orangnya, bukan melaknat sifatnya. Kalau melaknat sifatnya nggak apa-apa, orang-orang kafir misalnya. Tapi melaknat, bukan melaknat kafir sebagai manusia. Karena kafir kalau kita melaknat dalam konteks kemanusiaannya, berarti sama saja kita tidak menerima Allah menjadikan seorang kafir sebagai manusia. Kalau melaknat kekafirannya nggak apa-apa. Misalnya mengatakan la'anallahu al-kafirin, la'anallahu al-yahuda wan nasara, itu boleh. Tapi kalau yang dimaksud adalah melaknat sifat, melaknat kemanusiaannya itu tidak. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblat. Dan kamu tidak boleh memutuskan atau menyaksikan seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aktivitas menghadap kiblat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
maka sepanjang itu kita tidak boleh dia itu kafir, dia itu nifak atau munafik. Makanya fenomena ini sejak dulu sudah menjadi perhatian Imam Al-Ghazali. Walaupun hari-hari ini kafir mengkafirkan ini nyaring, apalagi maraknya tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Tuduhan orang yang tidak suka Maulid mulai menyebar hari-hari ini. Mulai tuduhan bahwa tradisi Maulid itu bid'ah dan macam-macam, sampai tuduhan bahwa perayaan Maulid ini bagian dari tradisi syirik karena menganggap itu bagian dari membuat peribadatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ini menurut Al-Ghazali, sepanjang orang itu masih beribadah, sepanjang orang itu masih muslim, sepanjang itulah Anda tidak boleh mengatakan musyrik, kufur, atau nifak. Ini harus hati-hati agar kehidupan sosial ini tidak carut-marut. Kalau sudah kaitannya bukan hanya di dunia, tapi juga berkaitan dengan vonis di akhirat. Dan kaitannya kecuali tidak punya kuasa kecuali kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal muttali'a ala subainal ibadi wa bainallahi ta'ala. Fa innal muttali'a maka satamene zat kang ningali alas sara iri ing atase pira-pira rahasia, wallahu ta'ala, ya Allah ta'ala. Jadi yang mengetahui sesuatu yang sir, soal keimanan, soal kemunafikan, soal kafir, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kafir, kufur, syirik, dan lain sebagainya adalah salah satu perbuatan yang berkaitan dengan hati. Tidak bisa hanya diukur yang nampak. Makanya hindari kebiasaan mengkafirkan atau mensyirikkan orang lain. Karena hakikatnya kita tidak tahu apakah hati orang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang berziarah kubur yang dituduh syirik. Orang yang menuduh syirik itu terkesan mengetahui bahwa orang ke kuburan itu minta kepada kuburan. Padahal hakikatnya yang ke kuburan kafiran, kekufuran itu adalah bagian dari pekerjaan hati sebagaimana keimanan, maka yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang tidak boleh masuk pada wilayah itu, pada wilayah sesuatu yang menjadi otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang itu secara fisik tidak melakukan kekafiran, tapi secara batin melakukan kekafiran. Atau sebaliknya. Makanya hati-hati, hindari melakukan vonis begitu cepat terhadap orang-orang yang tidak sama dengan kita. Lebih baik berpikir bagaimana kita bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sibuk melaknat atau memvonis orang lain dengan syirik, kafir, dan munafik.
Karena lagi-lagi di sini dijelaskan kemunafikan, kekafiran itu bukan hanya faktor pekerjaan fisik, tapi sebenarnya hakikatnya adalah di hati. Dan hati itu yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annaka yaumal qiyamati la yuqalu laka lima lam tu'min fulanan walam sakatta anhu ballau tu'min iblisatu la umrika walam tusgil lisanaka bi dzikrihi lam tus'al anhu wala tutolab bihi yaumal qiyamah. Wa lam lan warwa sira annaka ing satemi sira yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku la yuqalu ora den ucapaken apa laka kaduwe sira apa yang tidak mungkin ditanyakan pada hari kiamat kelak. Lima lam tu'min fulanan, lima karena apa lam tu'tul'in orang ngelaknat sira fulanan ing fulan seseorang, walam sakatta lan ora meneng sapa sira anhu saking fulan, bal laulam tu'lin balik laulam tu'lin lamun orang laknat sapa sira iblis ing iblis tula umrika ing dalam suwine lamanya umur sira walam tusghil lan orang ngerepotaken sapa sira menyibukkan sapa sira lisanaka ing lisan sira mulut bizikrihi kalawan nyebut iblis lam tus'al anhu moko ora den takoni sapa sira anhu saking yaumal qiyamati lan ola dan surprise sapa sira bi kelawan iblis yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Ketahuilah bahwa Anda kata Imam Al-Ghazali tidak akan ditanyakan kelak tentang apakah Anda telah melaknat orang lain, atau Anda diam, atau Anda melaknat iblis atau tidak. Jadi kaitannya dengan laknat melaknat ini tidak akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh sebab itu dari awal Imam Al-Ghazali mengatakan jauhilah melaknat orang lain. Jauhilah melaknat makhluknya Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia ya. Apalagi manusia. Lah kita tidak akan ditanyakan oleh Allah pernahkah Anda melaknat, tidak mungkin tanya. Tapi walam wa idza la anta ahadan minal khalqillahi ta'ala tulibta bihi wala tadumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Akan tetapi wa idza la anta lam laknat sira ahadan ing salah siji wong, bukan hanya orang ya, bisa barang, bisa makhluknya Allah, pohon, tapi misui pohon misalnya, misui manusia apalagi ya, tulib tabihi, maka dituntut sapa sira bihi kalahan laknat. Jadi kalau Anda melaknat orang lain, Anda melaknat makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kelak laknat perilaku menjawabkan akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari untuk melaknat atau mencacak-cacak teman sapa sira syai'an ing suwiji-wiji. Nyatane syai' mimma suwiji-wiji itu apa? Mimma saking barang khalaqallahu kang dadekaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sekali-kali mencacat, menghina makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut perkataan ini, maka tidak hanya berlaku kepada makhluk Allah taala yang hidup, tapi juga berlaku kepada
makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang mati, pohon, apapun lah ya. Karena masih wallah alamun, apa yang selain dari Allah Subhanahu wa taala maka bagian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam teman anak sapa Kanjeng Nabi iku la yadzummu ta'am ar-radi qattu. La yadzummu wala najat sapa Kanjeng Nabi at-ta'ama in ta'am ar-radi'ah, tidak pernah menghina makanan yang gak enak, apalagi menghina orang. Itu yang susah kita lakukan. Maka momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salah satunya adalah layak kita belajar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tanda dan akhlak Nabi itu tidak pernah menghina makhluknya Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak pernah menghina makanan yang kita anggap remeh. Boten, kalau tidak mau ya nggak usah dimakan, nggak perlu menghina. Karena menghina makanan itu sama artinya menghina orang yang membuat makanan. Ketika orang menghina mangga misalnya, maka hakikatnya orang itu menghina orang yang menjadikan atau zat yang menjadikan mangga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Balkana idastaha syai'an akalahu wa illa tarakahu. Balkana balik karena anak sahabat Kanjeng Nabi iku idastaha nalikane kepengin sahabat Kanjeng Nabi syai'an ing suwiji-wiji sayan ing suwiji-wiji akalahu moko makan sapa Kanjeng Nabi hu ing sesek illa lamun ora istaha tarokahu moko ninggal sapa Kanjeng Nabi hu ing sek. Jadi bahkan ketika Nabi senang terhadap sesuatu maka beliau memakannya. Kalau tidak senang maka langkah yang dilakukan Nabi adalah meninggalkan. Bukan malah menghina makanan. Maka ini menjadi perhatian kepada kita agar kita tidak mudah menghina makanan, lebih-lebih menghina orang lain yang tidak sama dengan kita. Memang hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan penyakit sosial. Penyakit sosial di mana orang itu merasa paling benar. Orang itu dalam beragama merasa paling benar, sehingga yang lain dianggap salah. Ketika sudah mengalami perasaan paling benar itu, biasanya orang gampang mengkafirkan orang lain, gampang menuduh, menjustifikasi orang lain itu syirik. Padahal lepas dari nilai-nilai agama. Misalnya tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW. Pada intinya kan tradisi Maulid kan memperbanyak membaca sholawat. Soal kemudian ada perkataan, ada apa ya? Ada bacaan, ada berbagi nasihat, yaitu anjuran bersedekah, anjuran infak. Kalau anjuran membaca sholawat kan sudah banyak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salah satunya itu anjuran membaca sholawat. Kalau anjuran infak juga banyak. Makanya jangan melihat tradisi Maulid itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi lihatlah apa yang ada di dalamnya adalah salah satu banyak praktek-praktek yang memang dianjurkan oleh
Nabi Muhammad SAW, baik melalui Al-Quran maupun hadisnya. Salah satunya itu tadi, gemar bersedekah atau memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis soal anjuran sholawat itu banyak sekali. Sigat atau bentuk-bentuk sholawat itu tidak ada yang pakem. Tidak harus menggunakan satu kalimat, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak harus itu. Makanya karena tidak ada kepastian atau dalil qat'i yang mewajibkan menggunakan satu kalimat, maka para ulama itu melahirkan beragam jenis kalimat atau lafadz sholawat. Kita menemukan sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat apa lagi? Sholawat tibbil qulub, sholawat haji. Jadi doa sholawat yang unsurnya adalah tawassul kepada Nabi Muhammad SAW agar kita ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala haji dan umrah. Ada sholawat haibah, ada sholawat apa mana? Sholawat yang pendek ya sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholawat, ada kumpulan sholawat ya, misalnya ada kitab Al-Ail atau Ar-Risalah Al-Qusairiyah atau As-Sholawat Al-Qusairiyah, kumpulan-kumpulan sholawat yang dikarang oleh Kiai Qusairi Pasuruan. Kalau Dalail kan Imam Al-Jazuli, kumpulan intinya membaca sholawat. Soal faedahnya cukup banyak, bisa dilihat dalam kitab yang lain. Orang yang membaca sholawat segini dapat ini, dikabulkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya, sehingga apa yang diminta gampang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. As-sabi'u utawi kang nomor 7, sesuatu yang harus ditinggalkan oleh seorang muslim yang menurut Imam Al-Ghazali adalah ad-du'a'u 'alal khalqi, mendoakan mendoakan alal khalqi ing atase makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan jelek maksudnya. Hindari doa-doa jelek kepada orang lain. Fahfad lisanaka anil khalqi. Fahfad lisanaka fahfad mongko ngreksa sira lisanaka ing lisan sira. Anid doa ing atase doa, anid doa saking doa ala ahadin ing atase salah siji wong min khalqillahi ta'ala saking makhluke Allah Subhanahu wa taala. Karena nomor 7 ini adalah berisi ajakan Imam Al-Ghazali agar kita tidak boleh berdoa yang bisa mencelakakan orang lain, maka Imam Al-Ghazali menegaskan fahfad lisanaka, jagalah mulut Anda dari upaya mendoakan orang lain, mendoakan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang jelek. Wa in zalamaka, walaupun wa in zalamaka senajan zalim, senajan berbuat zalim sapa si ahad ka ing sira, walaupun orang itu berlaku zalim kepada Anda, hindari doa yang membahayakan. Fakil amrahu ilallahi ta'ala, fakil moko maslahana sira amrahu ing perkarane zalim ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Karena memang doanya orang yang mazlum, orang-orang yang teraniaya itu gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gampang diterima, maka hindari kita mendoakan orang lain.
mendoakan yang jelek maksudnya ya. Mendoakan. Fil hadisi innal madluma la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ahu tsumma lam yaqali zalimi. Fil hadisi maka iku dalam hadis annal madluma utawi dawu annal madluma sak temene wong kang den aniaya iku laya da'u nyekti berdoa sapa si madlum ala zalimihi tayukafi'ahu sehingga nyukupi bandingi sapa si mazlum hu ing si zalim hatta yukafi'ahu sehingga bandingi sapa si mazlum hu ing si zalim malam yalqa maka kari-kari tetap umaya maka kari-kari tetap apa fadlun apa turahan fadlun apa turahan indahu ing dalam sandinge mazlum yutalibu bakal nagih sapa si mazlum hu ing si zalim bihi kalawan zalim yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi tadi ada anjuran agar kita tidak mudah mendoakan orang lain itu dengan doa-doa yang jelek walaupun orang lain itu berlaku zalim kepada kita. Tapi ya sulit. Biasanya kalau kita terbawa emosi itu biasanya doa yang muncul itu kok mau kapan? Biasanya lelek lah. Tapi Al-Ghazali mengajak kita agar hati kita tenang, dizalimi orang lain tenang, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya semua yang terjadi itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menguji mental, menguji kesabaran kita berinteraksi dengan orang lain. Dalam hadis disebutkan sesungguhnya orang yang zalim yang selalu mendoakan kejelekan kepada orang yang sesungguhnya orang yang dizalimi yang mendoakan jelek kepada orang yang menzalimi sehingga sama, maka orang yang dizalimi itu tidak akan memiliki keutamaan, tidak akan memiliki kelebihan kebaikan, bahkan kelak pada hari kiamat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun kita tidak mendoakan jelek kepada orang zalim, karena walaupun ada hadis yang mengatakan doa madlum mustajabah, doa orang yang dizalimi itu mustajabah. Tapi kita memilih untuk tidak menzalimi kepada orang lain, tapi memilih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya orang yang zalim tetap dituntut pada kelak pada hari kiamat. Makanya orang yang zalim itu ancamannya luar biasa. Dan bagi orang yang terzalimi lebih baik tidak mendoakan jelek. Kalau perlu didoakan dengan yang baik. Tapi ya sulit kita untuk mudah legowo karena semuanya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka agar kita menjadi muslim yang sesungguhnya, muslim yang bukan hanya gerak fisik tapi juga gerak batin tidak mudah emosi ketika dizalimi orang lain. Ketika dizalimi kita cenderung mendoakan jelek kepada mereka.
Walaupun ada hadis yang menjelaskan bahwa doa orang yang terzalim itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawala ba'dul nasi lisanahu 'alal hujaji. Faqala ba'dus salaf innallaha la bilisanihi kama yantaqim minal hujjaj liman zalamahu. Kurang satu paragraf ya. Wa tawalalan dawaaken sapa ba'dun nasi sebagian manusa lisanahu ing lisane manusa lisanahu ing lisane manusa alal hujaji ing atase ratu Hujaj bin Yusuf As-Saqafi. Hujaj itu orang atau pemimpin yang sangat alim ya, tapi zalim terus. Zalim. Faqala ba'dus salafi. Dawuh sapa sebagian ulama salaf, orang-orang terdahulu dawuh. Innallaha sa'tamani Allah. Innallaha sa'tamani nyiksa sapa si Allah Subhanahu wa taala lil hujjaji karena hujat. Lil hujaji karena hujat, lil hujaji karena hujat, Hujaj bin Yusuf At-Takfi. Nah, miman saking orang ta'arrada kang mertelaaken sapa siman lahu maring hujat bilisanihi kalawan lisani man. Kama yang takimu kaya oleh nyiksa sapa si Allah minal hujaji saking hujat liman maring orang zalamahu kang zalim sapa si orang Imam Muhammad bin Sirin lebih milih gak mau berkomentar, lebih memilih tidak mau berkomentar. Bahkan Muhammad bin Sirin ini berkata, innallaha la yantaqim lil hujjaj mimman ta'arrada lahu bilisan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa karena hujjaj orang yang apa ya? Yang melawan kezaliman. Jadi orang yang tidak melawan kezaliman pemerintah itu biasanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi Sunni itu memang melawan pemerintah itu dilarang, walaupun zalim. Makanya orang yang tidak melawan, tidak menampakkan perlawanan terhadap pemerintah yang zalim, yang dalam hal ini adalah hujjah, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menampakkan perlawanan ya pasti akan ditindak oleh pemerintah tadi. Makanya berhadapan dengan rezim yang zalim itu harus hati-hati. Karena walaupun zalim ya, karena tadi Imam Al-Ghazali mengatakan ketika kita berhadapan dengan orang yang zalim, kita tidak boleh, kita lebih baik tidak mendoakan, apalagi menghina. Lebih baik mendoakan kebaikan. Karena hakikatnya ketika ada penguasa yang zalim, kemudian kita melakukan perlawanan, menghina, mencaci maki, terus mengadakan forum istighosa dan lain sebagainya, maka ada perlawanan dari orang pemerintah yang zalim itu lebih kejam. Sebagaimana Allah juga menyiksa orang atau penguasa yang zalim karena kezalimannya. Kalau tadi orang yang melawan pemerintah itu karena perlakuannya. Itu yang menurut saya penting. Jadi berlaku salah, berlaku diam terhadap pemerintah yang zalim itu
tidak mesti salah. Terkadang ada pilihan yang lebih strategis. Setidaknya menghindari chaos, menghindari perpecahan. Kita ingat bagaimana Gus Dur diturunkan itu tidak memilih konflik, tapi memilih diam. Walaupun fakta sejarah ini sulit dilupakan, khususnya bagi kalangan NU. Mungkin itu saja dua etika yang kita kaji malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali benar-benar bersamaan dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan. Amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.